Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 2007 pagi. Yang saya hormati Bu Ratna sebagai pendamping CGP kami. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada siang ini kita berkumpul di kelas 1 untuk mengikuti acara pendampingan tentang budaya positif. Saya mohon mengikutinya dengan lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau bermain?
silakan. Nanti ambil satu-satu ya. Pilih satu, digunting. Ayo digunting. Digunting, ayo digunting. Baik anak-anak semua, sudah dapat semua tulisannya? Kalian akan menempelkan keyakinan kelas ke papan tulis ya. Nanti kalian akan menempelkan keyakinan kelas. Siapa yang mau lebih dulu? Yang paling rapi mana ya? Dari kelompok 5, maju ke depan. Ya, kelompok 5, silakan ditempel. Yang lain siap-siap, lemnya dibuka dulu. Nanti tinggal tempel. Ya, ditempel. Ayo siap-siap. Sudah kelompok 1? Ya, ditempel. Awas. Ayo dibacain bareng-bareng. Bareng-bareng dibaca. 1, 2, 3. Saling menghormati, menyayangi, dan bersama-sama. Terus? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus? Jaga kebersihan kelas. Berbicara sopan dan santun. Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Perilaku sopan dengan watak kawan. Oke. Kelompok 5. Sekarang kelompok 4. Ayo maju ke depan. Ayo siap-siap ditempel. Kelompok 4. Sebelahnya. Sebelahnya, iya itu. Ya. Silakan Wildan baca. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang kelompok 3. Ayo kelompok 3. Maju ayo. Kelompok 3. Tempel. Di sampingnya. Di sebelahnya kelompok 4. Sebelahnya. Iya. Ayo ditempel. Tempel. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2.
udah dibukakan? Oke. Dah, silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangannya mana? Sekarang kelompok 1, ayo kelompok 1 maju. Kelompok 1. Yuk, Dita. Ayo baca 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 4007, Ibu Sulasri SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dan berdiskusi bersama di ruangan SDN Lebak Bulus 07 ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua, panjang umur, berbahagia selalu. Pada hari ini saya hanya men-share ya, berbagi ilmu yang sedikit saya dapatkan lebih dulu kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadikan kita sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini ada harus yang saya kerjakan, memaparkan diskusi bersama tentang aksi nyata budaya positif di modul 1.4 calon guru penggerak. Ya, ini adalah fasilitator saya, Pak Marjimun yang ada di Jawa Tengah, di Jogja. Kemudian pengajar praktek saya, Ibu Ratna Dewi, dan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Sulastri SPD, yang merupakan fasilitator saya semua, pembimbing saya di sekolah dan di dunia maya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, terutama di sekolah kita sendiri. Budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah juga orang tua, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil belajar Pancasila.
Karena sekarang kurikulum kita sudah kurikulum merdeka, jadi kita akan menciptakan sedikit demi sedikit mengembangkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya saya akan mengingatkan kembali budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. 5 bernalar kritis dan 6 kreatif. Dan ini sudah kita terapkan alhamdulillah dalam visi sekolah kita bersama yang sudah kita rencanakan bersama. Seperti yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan mengembangkan budaya positif, diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Kemudian tujuan budaya positif mewujudkan profil pelajar Pancasila, artinya profil pelajar Pancasila pembelajaran yang berpihak dan kepada murid, di mana kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajarannya. Nah, silakan Bapak Ibu dengan teman sebelahnya boleh berdua. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, teman Anda adalah B. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda ini. Dan teman Anda yang sebelahnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang, ya, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silahkan berdua, boleh bergantian. Kesepakatan apa yang bisa Anda lakukan gitu. Ini adalah sesuatu yang berharga di tangan Anda. Jadi Anda itu dibujuk bagaimana, apakah Anda membuka atau tidak gitu. Apakah Anda mau membukanya atau tidak. Kepalan tangan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda sendiri gitu. Iya. Gimana? Apakah ada yang mau buka atau tidak ada yang buka? Oh, dengan paksaan. Iya. Terserah, siapa tahu ini kunci mobil di sini. Kalau kamu bisa buka, ini bisa milik kamu. Gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang berharga di sini kalau kamu bisa buka. Tapi caranya kamu bujuk saya. Gitu. Ya. Iya. Nah, yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Nah, bukur tadi. Nah, bukur tadi kan membuka kepalan tangan Anda. Iya. Mengapa bukur? Padahal itu sesuatu yang berharga buat bukur di tangan bukur. Misalkan sertifikat tanah gitu. Kenapa membuka ya? Padahal itu di genggaman kita itu barang yang berharga. Karena saya udah tua, isinya doa, saya kasih aja lah, saya buka. Terima kasih. Terima kasih atas doa yang Anda berikan kepada saya. Itu itu sangat bermanfaat. Mengingat masa tua. Terima kasih Bu Nani sama Bu Kur. Nah, tadi Pak Dede nih, tadi sama Pak Guntur dibuka nggak? Enggak. Oh, nggak dibuka. Kenapa tuh? Pelit ya. Terus alasannya apa? Saya orangnya egois, nggak mau ngasih. Iya, jawaban
Jawabannya gini, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, karena ini merupakan kita anggap berharga bagi diri kita. Sehingga yang menentukan boleh membukanya adalah kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Misalkan ada yang mengiming-imingi uang gitu, kalau kita sudah merasakan pasrah, lebih membutuhkan uang itu, kita bisa memberikannya. Tapi kalau dengan keyakinan kita, jangankan uang itu, harga diri pun tidak akan saya berikan gitu. Jadi kan itu sesuatunya ada di tangan kita sendiri. Begitupun dengan teori yang tadi. Jadi menurut kebanyakan orang, realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi bagi teori kontrol tersebut, realitas atau kebutuhan kita berbeda sesuai apa yang kita yakini bersama, sesuai keyakinan diri sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Nah, kemudian ini perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori tersebut. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, tapi apakah itu benar? Apakah dengan kita menuduh murid itu benar atau salah? Belum tentu. Argumen dari murid itu belum tentu semuanya benar, belum tentu semuanya salah. Tergantung kita bagaimana melihat dari sudut pandangnya. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah disiplin positif. Apakah menurut Bapak Ibu sudah melakukan disiplin positif? Gimana? Belum sepenuhnya. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, saya ini lagi, disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita harga atau pencapaian suatu tujuan. Misalkan kalau kita anak-anak, siapa yang bisa mendapatkan nilai 100 nanti ibu kasih permen. Nah, itu kan reward ya. Tapi kalau misalkan dia semangat, dia bisa memberikan dia bisa mendapatkan permen. Tapi setiap hari, jadi dalam dirinya itu cuma penghargaan dari guru. Jadi bukan keyakinan yang ada dalam diri dia. Bukan kalau saya bisa, saya pasti mendapatkan nilai yang bagus. Reward permen itu hanyalah bonus baginya. Tapi kalau bagi dukungan permen tersebut, jadi hanya berdasarkan penghargaan aja. Kalau misalkan dengan bu gurunya, misalkan Bu Erna, kalau di kelas anak-anaknya diem, anak-anak semuanya diem. Tapi misalkan Bu Erna belum datang atau kalau Bu Erna sakit, digantikan dengan guru yang lain, apakah anak-anak tersebut bisa diam? Nah, itu tergantung dari pandangan anak-anak sendiri, keyakinan anak-anak sendiri. Apakah mereka benar-benar dari dalam diri sendiri untuk melakukan disiplin positif? Nah, selanjutnya di sini yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Menurut Dian Gosen ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contohnya, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalkan kita masuk jam 6.30, jam setengah 7. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ejekan dari guru, terus lagi ataupun ejekan singgungan dari kepala sekolah, itu namanya menghindari ketidaknyamanan sehingga kita punya motivasi untuk tepat waktu. Terus lagi ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita masuk jam 6.30, misalkan jam 6 kita udah datang kayak Pak Imam rajin gitu. Tapi kalau misalkan kepala sekolahnya memberikan penghargaan nanti di akhir semester dengan harapan Pak Imam, biar saya nanti dapat penghargaan,
saya datang tiap hari jam 6 tepat gitu. Itu motif kedua perilaku manusia. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal, berarti motivasi yang datangnya dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, itu adalah motivasi dalam diri sendiri. Kalau saya berangkat tepat waktu, masuk tepat waktu, semoga anak didik saya akan mengikuti diri pribadi saya dengan tidak mengharapkan penghargaan dari kepala sekolah, dengan tidak mengharapkan ucapan dari teman-teman. Berarti kita dengan keyakinan diri kita sendiri itu akan mengimbas kepada orang lain. Seperti itu, ini adalah motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Nah, di sini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi seperti saya jelaskan tadi, motivasi itu ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi yang dalam dari diri kita sendiri. Dengan arti murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Nah, ini motivasi dari luar. Jadi dia mengharapkan penghargaan, apa baik itu berupa ucapan ataupun berupa penghargaan yang lain. Di sini motivasi internal yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi dia menghargai diri dia sendiri. Kalau saya tepat waktu, semoga jadi dia tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain, tidak mengharapkan dari gurunya, tidak mengharapkan dari kepala sekolah. Itu karena nilai kebajikan yang ia tanamkan pada dirinya sendiri. Nah, menurut teori yang tadi, yang positif itu, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa ya. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya punya tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Kebutuhan bertahan ini contohnya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kayak misalkan ada anak makan di dalam kelas. Nah, padahal kan kita sudah misalkan Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas. Kenapa anak itu makan? Apakah itu tindakan yang baik, Bapak Ibu? Tidak kan ya? Nah, mungkin kita bisa bertanya sesuai dengan nanti kita berkata dengan, "Nak, kenapa kamu makan di dalam kelas?" Dia kan biasanya punya jawaban, "Saya belum makan Bu dari rumah," gitu. Atau mungkin, "Saya terlambat Bu, saya buru-buru, saya lapar." Nah, itu kan mungkin dari kebutuhan bertahan hidupnya akan makanan. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini, kalau saya harus dapat nilai bagus nih. Kalau nilai bagus, nanti saya kan dipuji sama bu guru. Gitu. Mungkin kan pujian itu akan masuk ke dalam diri dia. Jadi dia merasa tersemangati dalam belajarnya. Kemudian kebutuhan murid ingin diterima dan dihargai. Begitu juga misalkan dalam pergaulan teman di kelasnya, dia juga ingin dihargai. Kadang 1, 2, 3 membuli, jadi nanti merasa terpojok. Tapi kalau misalkan gurunya sudah memotivasi anak untuk tidak saling membuli, itu mereka akan tercipta disiplin positif di dalam kelas. Selanjutnya kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kayak misalkan ada anak nih ngejailin temannya. "Kenapa sih kamu ngejailin temannya?" "Saya suka Bu kalau ngelihat dia nangis." Nah, itu kan berarti kesenangan yang ada di dalam diri dia. Kalau dia ngejailin, dia merasa senang gitu. Kalau dia mencuri atau ngambil, temannya nangis, dia senang aja gitu. Itu merupakan kebutuhan kesenangan yang ada dalam diri si
siswa. Nah, kemudian di sini ada posisi kontrol guru, ada 5. Nah, di mana nih biasanya kita? Biasanya apakah kita sebagai penghukum kalau ada anak melakukan kesalahan? Silakan disaksikan Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol guru yang dilakukan dalam kegiatan belajar sehari-hari. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Rosen dan contoh penerapannya. Ini posisi yang pertama sebagai penghukum. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. atau monitor. Dan Yang kelima adalah posisi manajer. untuk memahami posisi tersebut, Mari kita saksikan kasus Narem yang terlambat di sekolah. posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah gitu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, pada posisi penghukum ini guru biasanya berkata kasar kepada muridnya, kemudian membuat si murid ini seperti melakukan kesalahan yang sangat serius, kemudian langsung dihukum. Biasanya bisa lari dengan hukuman yang berupa hukuman fisik, dan kata-kata yang diucapkan guru biasanya kasar. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Di sini dampaknya murid menjadi pendendam, kemudian murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampunya. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu
Ya, pada posisi pembuat merasa bersalah ini, seorang guru menyampaikan kepada muridnya agar murid tersebut merasa bersalah dengan berkata seperti yang membuat masalah itu adalah si muridnya dan si guru tersebut bisa mengimbas itu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun Kata-katanya menyalahkan si murid tersebut, menjadi orang yang gagal. sehingga merasa rendah diri si murid tersebut dengan guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada murid dengan membuat Mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid merasa bersalah sehingga identitas murid menjadi gagal. Murid rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya karena dia merasa bersalah telah terlambat sekolah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini posisi sebagai teman di mana suara guru akan ramah, kemudian cenderung bersenda gurau atau untuk menghangatkan suasana sehingga merasa seperti teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. karena ini masih dorongan eksternal. Dampaknya adalah murid akan bergantung kepada satu orang karena bergantung kepada teman tersebut. Tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Hanya kepada orang-orang tentu saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitoring. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Di sini biasanya guru sudah memantau aktivitas anak dari hari sebelumnya sehingga ketahuan kalau anak tersebut sering terlambat sekolah. Pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan Di sini mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid, di mana biasanya si guru punya daftar piket sendiri siapa anak-anak yang suka terlambat. dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, posisi manajer. Bagaimana pendapat Bu Ari tentang guru sebagai pembuat rasa bersalah? Pada contoh ini di mana anak terlambat, guru sebagai pembuat rasa bersalah menggunakan kata-kata yang menyentuh siswa agar dia merasa bersalah, dan dia di sini guru membuka bahwa apa kesalahan yang dia buat itu juga berdampak kepada guru. Guru akan mendapat teguran dari atasan karena siswa yang terus-menerus terlambat atau melakukan kesalahan, sehingga nanti guru itu
dianggap tidak bisa membina atau mendidik siswa. Jadi walaupun ini kurang tepat, tapi bisa digunakan sebagai pendekatan agar siswa ikut merasakan posisi sebagai guru gitu. Sebagai guru tuh gimana sih kalau anaknya tuh terlambat mulu, gemes gitu. Mungkin itu Bu Reni, terima kasih. Terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang posisi guru sebagai manajer, Bu? Iya, terima kasih Bu Reni atas waktunya. Menurut saya tentang guru sebagai manajer itu sudah bagus dan bisa diterapkan di sekolah, karena selain kita menanyakan terlebih dahulu kenapa anak tersebut telat ke sekolah, menanyakan alasannya, kemudian siswa tersebut juga kita tanya untuk apa konsekuensi yang akan dia dapatkan, kemudian siswa tersebut bisa menjelaskan konsekuensi dari dia datang terlambat ke sekolah. Kemudian yang terakhir, ketika guru itu sudah menjelaskan kenapa ada konsekuensinya, peserta didik atau siswa tersebut juga bisa melakukan perubahan supaya tidak datang terlambat di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa kita tiru dari guru manajerial. Terima kasih Bu Nopi. Sama-sama. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Biasanya keyakinan kelas ini dilakukan di awal kelas atau di awal tahun pembelajaran. Sebelum pembelajaran tersebut berlanjut ke hari-hari selanjutnya. Dengan adanya keyakinan kelas, nanti semua siswa dan guru akan berusaha meyakini atau menepati dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dengan adanya yang pokok-pokok saja, sehingga secara garis besar keyakinan kelas tersebut bisa dilakukan oleh semua anak dan guru. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, jadi bisa berubah dengan kondisi dan keadaannya. Kemudian ini adalah keyakinan kelas yang dibuat bersama saya dan murid-murid saya di kelas 1. Yang pertama adalah taat beribadah, di mana misalkan pada saat sebelum melakukan kegiatan kita berdoa dulu, dan setelah akhir kita berdoa juga. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan di dalam kelas. Kalau anak-anak berusaha untuk menjaga kebersihan, berusaha sejak kecil menanamkan kebersihan sehingga mereka akan terbiasa untuk melakukan menjaga kebersihan. Yang ketiga adalah berpakaian rapi. Dengan berpakaian rapi, anak-anak berusaha menjadi anak-anak yang bisa disiplin pada dirinya sendiri. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Dengan adanya keyakinan tersebut, anak tidak lagi ada yang tidak mengerjakan tugas. Yang terakhir adalah berkata sopan. Dengan mendidik anak sejak kecil, menciptakan pembiasaan-pembiasaan, semoga nanti anak-anak akan terbiasa melakukan hal-hal positif dan kegiatan-kegiatan baik dan pembiasaan-pembiasaan baik untuk diterapkan sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ice breaking ya Bapak Ibu. Ini masih kelihatan nggak? Ini udah banyak banget gambarnya. Iya. Lanjut. Konsep restitusi. Yang terakhir ya. Yang ini adalah konsep segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Jadi bila anak melakukan kesalahan, kita langsung tidak menghukumnya di depan anak-anak dengan mengatakan hal yang kasar atau mengatakan perkataan yang tidak baik.
Tetapi kita harus memberikan waktu tersendiri kepada murid tersebut. Kemudian dengan menanyakan alasan-alasan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut, menanyakannya, terus berusaha meyakinkan identitas dirinya supaya dari melakukan kesalahan menjadi melakukan hal yang positif. Kemudian mencarikan solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Dengan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan bersama, kita bisa membuat anak untuk melakukan hal yang baik, tidak melakukan kesalahan lagi, dengan sadar betul apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter mandiri, berkepribadian, dan berkarakter disiplin. Ciri-ciri restitusi adalah menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, tawaran bukan paksaan. Jadi melakukan pernyataan dengan tawaran bukan secara terpaksa. Memperbaiki hubungan dari kesalahan menjadi hal yang lebih baik. Menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Ini adalah segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, kemudian perkataannya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan si anak yang dilakukannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, dengan kamu melakukan kesalahan tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada